Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Pentakosta. Saya bersyukur kesempatan ini khotbah perdana di GRI Kelapa Gading setelah bukan gembala sidang. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari bagian klasik dari Kisah Rasul. Kisah Rasul kita membaca pasal yang kedua. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ayat pertama sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara melanjutkan mulai dari ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kita masing-masing berdoa minta Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kita dan mengonfirmasikan firman Tuhan di dalam hati kita, boleh berbuah di dalam waktu Tuhan. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sekali lagi mohon kehadiran Tuhan tengah-tengah kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan luas di tengah-tengah kami, sehingga bukan dengan kekuatan pikiran kami membaca ayat-ayat, tapi sungguh dengan pertolongan dan kuasa Roh-Mu yang kudus dan keperkasaan Tuhan yang boleh menyelamatkan kami semua sebagai jemaat Tuhan. Menguduskan kami, empower kami dengan kuasa dari tempat yang tinggi supaya kami pun juga bisa berkata-kata dan juga boleh dimengerti oleh orang lain. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara, ini peringatan yang setiap tahun selalu kita merenungkan, seperti Jumat Agung, seperti Minggu Paskah, seperti hari Natal. Ya, ini bagian yang biasa kita berhenti dari expository preaching dan mengkhotbahkan bagian khusus seperti ini ya. Not to mention pasal yang kedua juga sudah sangat sering dibahas ya. Memang ini kalau enggak 1 sampai 13 ya, 14 dan seterusnya. Kita mesti mempelajari lagi dan lagi so ya, ini berita Pentakosta, dan harap seperti biasa enggak akan menjadi satu berita yang klise ya, yang seperti anak sekolah minggu lalu kita mengatakan, ya saya sudah tahu lah itu ya, ulang-ulang lagi, gentle reminder gitu. Ya, saya percaya di dalam kekristenan ada tempat sih untuk gentle reminder for sure gitu. Tapi kalau semuanya gentle reminder ya kurang ya, kurang. So waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, ini ada beberapa bagian yang menarik. Misalnya waktu kita membaca di situ gambaran Roh Kudus di sini ya, dikatakan seperti tiupan angin keras ya. Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya, seperti kita tahu ya, di dalam Perjanjian Lama itu istilah ruah di dalam bahasa Ibrani memang kan ini ya, bisa diterjemahkan itu roh atau nafas ya, atau juga bisa diterjemahkan angin memang. Dan kayaknya
ambiguitas ini ya, sesuatu yang ya dipertahankan gitu, karena memang ada kaitan satu dengan yang lain. So, waktu di sini bicara tentang Roh Kudus dan digambarkan seperti tiupan angin keras ya, itu angin wind. Satu gambaran yang mengonfirmasikan penggunaan yang ambiguous dari istilah ruah itu, despite bagian ini ditulis di dalam bahasa Yunani ya tentunya, pneuma. Kalau kita membandingkan dengan teologi perjanjian lama ya, mungkin ada satu ayat yang ya biasanya sih agak jarang ya dikaitkan kepada bagian ini, tapi secara istilah itu pakai istilah yang sama, yaitu noise. Noise itu ya ini ya, tiupan angin keras, rushing wind, noise, yaitu dari Proverbs atau Amsal pasal yang pertama. Pasal pertama ayat 23. Coba kita membaca bagian ini ya, saya. Amsal pasal yang pertama. Maksudnya kita coba melihat bagian ini untuk menerangi berita Pentakosta itu. 1 ayat yang ke-23. Kita membaca bersama-sama. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. So, apa yang kita bisa pelajari ya dari bagian ini dikaitkan dengan berita Pentakosta? Nah, so itu pencurahan ya, atau tiupan angin, noise, itu adalah pemberitahuan isi hati Tuhan kepada umatnya. Ya. Pemberitahuan perkataan Tuhan kepada umatnya. So, sudah membaca di dalam Amsal pasal yang pertama, ini ada nuansa pikiran Tuhan, ya, isi hati Tuhan, pengajaran yang dari Tuhan. Dengan kata lain, waktu kita memahami Pentakosta di dalam terang Amsal 1 ayat 23 ini ya, Roh Kudus bekerja, yaitu menyatakan isi hati Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, pengajaran Tuhan kepada umatnya. Dan umatnya itu bukan hanya ya 12 murid itu ya, atau mereka yang pernah mengikuti Yesus di dalam kehidupan Kristus, tapi jauh lebih daripada itu. Ada komentari membahas bagian ini ya, waktu disebutkan saya lompat ini ya, mungkin enggak ke ayat yang mulai dari ayat 9, di situ kan disebut berbagai macam kelompok ya, Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia dan seterusnya dan seterusnya. Ya bentangannya itu ya, kalau sudah bandingkan itu melampaui in response ini dibanding dengan kerajaan Romawi. Saya kutip ini ya, saya kutip satu dari Tertullian ini, Tertullian dia mengatakan di dalam buku Against the Jews. Di dalam komentar dikatakan bahwa Tertullian ini berpendapat bahwa Christ overshadows Roman rule by the extent of nations responding. Kristus melampaui kerajaan Romawi atau penguasaan Romawi di dalam jangkauan bangsa-bangsa yang berespons, di dalam jangkauan bangsa-bangsa yang berespons. Itu universalitas dari berita Pentakosta ya, jauh lebih menarik daripada narasi yang dibangun oleh Roman Empire. Saudara, waktu Roh Kudus bekerja, ya, kita akan mendapati bahwa cerita-cerita ideologi, narasi-narasi penguasaan yang dibangun di dalam dunia ini jadi nggak menarik. Jadi nggak menarik, itu lagi gitu ya, membosankan itu. Tetapi waktu Roh Kudus bekerja, dia akan mengundang banyak orang, banyak kelompok, banyak bangsa, banyak suku, banyak bahasa, untuk mengerti apa itu artinya Tuhan yang adalah Raja, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin umatnya.
Di sini waktu kita membaca ada istilah yang dipakai lidah-lidah, ya. Lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ada gambaran api, ada gambaran lidah. Lidah, kenapa pakai lidah? Ya? Kenapa pakai gambarannya di sini lidah? Nah, lidah ini ada urusannya dengan berbicara, ada urusannya dengan perkataan, ya, ada urusan dengan pengajaran. Isi hati Tuhan itu tadi ya, dinyatakan ya, di dalam perkataan yang kemudian bisa dimengerti oleh banyak orang. Sudah biasa kita menekankan gambaran ini dengan ini ya, mungkin empowerment daripada orang-orang yang berbicara gitu, memberitakan Injil. Tentu nggak salah, karena memang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus di dalam Injil Lukas ini banyak dikaitkan dengan empowerment for mission, diperlengkapi untuk misi ya. Sedikit berbeda dengan misalnya profil pneumatologi Yohanes ya, yang lebih menekankan pekerjaan Roh Kudus sebagai parakletos, penghibur, advocate dan sebagainya. Tapi di dalam Lukas penekanannya di sini di dalam mission empowerment. So tentu ada tempat yang mengatakan di sini ya, yang berbicara itu diurapi ya, lalu terus kemudian berbicara dengan keberanian, berbicara dengan lantang. Tetapi mungkin yang gak kalah penting adalah ini ya, orang yang mendengar itu bisa mengerti, orang yang mendengar itu bisa mengerti di dalam bahasa mereka. Ini indeed is a challenge untuk ini ya, untuk kita hamba Tuhan sih sebetulnya ya. Bagaimana bahasa pemberitaan kita, dan bukan cuma kita by the way, saudara juga kan, kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana bahasa, termasuk bahkan bahasa tubuh ya, gestur, gestik, itu dimengerti oleh masyarakat. Kita bisa saja bicara-bicara sendiri, asik-asik sendiri gitu ya. Ini kemarin kita ada ini pengukuhan guru besar Profesor Benjamin Intan. Lalu saya sharing sedikit di situ ini temptation dari dunia akademia ya. Kita bisa ya asik sendiri bicara dengan apa yang kita mau menyelidiki. Tapi apakah ini bisa dimengerti oleh orang lain? Problem komunikasi itu dari dulu ya, mungkin sampai Yesus datang nggak akan selesai. Yesus kembali baru akan selesai. Tadi kita membaca Perjanjian Lama itu ya, ini maksudnya klasik ya, kaitan ini Pentakosta, Menara Babel yang dikontraskan ya. Established di dalam ini, di dalam tafsiran Kristen, meskipun ya belakangan pandangan ini agak sedikit dikritisi ya, whether itu tepat dan tapi saya nggak mau bicarakan itu. Kita bicara perspektif klasik saja. Di Menara Babel kan orang memang sulit berkomunikasi ya. Jadi nggak saling mengerti gitu. Sering salah mengerti, komunitas yang sering salah mengerti, gosip ya. Yang mungkin nggak harus lahir dari hati yang jahat, ada juga sih lahir dari hati yang jahat. Tapi mungkin nggak harus lahir dari hati yang jahat, tapi dari tafsiran yang salah mendengar, salah mengerti, salah memahami, karena kecurigaan dan seterusnya. Rumit sekali ya. Akhirnya urusan gampang, urusan sederhana jadi luar biasa rumit gitu. Pengharapannya di mana sih? Pengharapannya itu ada pada Pentakosta. Pengharapannya ada pada Roh Kudus. Sampai kepada hal-hal yang kelihatannya sepele seperti ini ya. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kita akan terus salah mengerti, salah tafsir ya, salah memahami dan salah dimengerti juga dan seterusnya. Kalau nggak ada pekerjaan Roh Kudus. Tentu waktu Roh Kudus bekerja, itu dia bukan hanya memperbaiki komunikasi di dalam hal-hal yang sepele. Dia bilang ayam kok dimengerti ayan gitu misalnya ya bukan itu gitu. Itu terlalu sepele. Tapi di dalam pengertian isi hati Tuhan ya. Cuma kalau di dalam hal-hal yang sederhana saja, di dalam hal-hal yang sederhana, di dalam hal sehari-hari kita banyak salah mengerti. Lalu di dalam mengerti pekerjaan Tuhan yang besar itu kita jadi nggak salah mengerti gitu. Agak aneh kan ya. Sekali lagi ya, kalau di dalam hal-hal sepele di dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah mengerti, kita nggak tahu bagaimana berkomunikasi.
Kita juga nggak even care apakah orang lain itu sebetulnya mengerti yang kita katakan atau tidak, atau mungkin kita juga nggak sabar mendengar dan seterusnya dan seterusnya. Lalu pengharapannya apa ya? Kita bisa mengerti isi hati Tuhan itu nggak salah gitu. Urusan sederhana saja kita salah, itu urusan sederhana saja kita nggak bisa mendengar. Lebih mirip narasi Menara Babel ya, yang setiap orang berbicara sendiri-sendiri, terus kemudian ya, silakan tafsir sendiri-sendiri. Resepsinya tergantung pada kamu masing-masing, itu nggak apa-apa. Pokoknya saya sudah ngomong dan kamu sudah dengar, tafsir sendiri-sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di dalam urusan sederhana seperti ini saja terjadinya seperti itu, lalu pengharapannya apa ya? Kita bisa mengerti pekerjaan Tuhan dan isi hati Tuhan itu dengan benar. Apa nggak ajaib soal ini gitu? Tapi kita seringkali berpikir, ya nggak apa-apa lah, kita salah mengerti dalam urusan sehari-hari nggak apa-apa. Tapi when it comes to pengajaran doktrin Kristen, kita ngertinya semua benar. Yakin soal. Jangan-jangan resepsinya juga keliru gitu. Jangan-jangan orang juga salah menafsir. Jangan-jangan orang juga nggak betul-betul memahami apa itu isi hati Tuhan. Maka sekali lagi ya, berita Pentakosta di sini ya, evangelistic empowerment itu disertai dengan bagaimana orang-orang ini bisa mendengar tentang pekerjaan Tuhan, mendengar tentang karya Tuhan, isi hati Tuhan, pengajarannya di dalam bahasa mereka, di dalam bahasa mereka. Kita sudah membahas, saya sudah membahas di mimbar ini ya, ada perbedaan antara Yudaisme dengan kekristenan. Yudaisme itu menarik orang ke dalam. Gitu. Kalau semua mau menjadi umat Allah mesti ke Yerusalem, mesti belajar bahasanya orang Israel. Gitu. Menarik ke dalam. Gitu. Tapi kalau kekristenan itu keluar gitu. Gerakannya itu lain ya. Saya bukan mau menyamakan Yudaisme, tapi sudah baca cerita Menara Babel ya. Gerakannya juga ke dalam kan. Jadi orang itu ditarik ke dalam gitu. Mereka mau menjadi satu, mendirikan satu menara supaya orang berkumpul di situ gitu. Itu narasi Babel saya. Narasi Kristen itu orang-orang percaya diserakkan ke seluruh dunia. Itu narasi Kristen. Narasi Kristen, Yesus mengatakan kamu diutus ke tengah-tengah serigala. Itu narasi Kristen. Narasi Kristen itu babak belur ya. Narasi Babel itu ghetto itu. Narasi Babel itu menarik ke dalam, ya bikin comfort zone sendiri gitu. Tapi akhirnya dibubarin juga oleh Tuhan. Karena apa? Ya karena itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu memaksa orang lain untuk mengerti bahasa kita sendiri namanya gitu. Bukannya bagaimana kita belajar untuk memahami cara pikir orang lain, mempelajari bahasa mereka ya. Perhatikan saya kitab suci yang ada pada kita ini ya. Ini kitab yang banyak diterjemahkan. Kita bukan agama yang mensakralisasi bahasa asli ya. Bukan kita nggak menghargai bahasa asli, bukan. Kita mempelajari bahasa asli, tapi kita nggak mensakralisasi bahasa asli kan. Kitab suci kita ini diterjemahkan lagi dan lagi dan lagi. Kenapa saya? Ya karena Pentakosta gitu. Harap ini bukan cuma menjadi cerita penerjemahan Alkitab yang saudara keluar uang mendukung gitu ya, maksudnya itu terlalu kurang ya saya. Ini way of life gitu. Ini adalah way of life. Gitu. Menerjemahkan keluar itu adalah way of life. Kalaupun saudara nggak punya talenta menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lain, nggak apa-apa juga. Tapi ini way of life, menerjemahkan pekerjaan Tuhan ke dalam bahasa lain. Tetap saudara nggak bisa melarikan diri daripada tanggung jawab ini. Even saudara nggak terlibat di dalam penerjemahan Alkitab, saudara dipanggil untuk menerjemahkan berita Injil, perbuatan-perbuatan Allah di dalam bahasanya orang lain, dan bukan di dalam bahasa kita sendiri. Gereja juga harusnya kehadirannya seperti itu ya, baru kita mengerti Pentakosta. And the temptation sekali lagi of course adalah ya lagi-lagi narasi Babel itu narasi Babel itu temptationnya. Kita berkumpul menjadi satu ya. Kita kuat, kita kompak ya, kita ada persekutuan. Tapi akhirnya again dibubarkan oleh Tuhan. Karena itu bukan cara Tuhan bekerja.
menikmati sendiri ya saya di dalam ya. Selalu ada temptation seperti itu di dalam kekristenan. Saya di Eropa, saya ini sharing ya pergumulan doa. Kalau ingat boleh didoakan. Ya, kita karena ini ya saya diaspora Indonesia. Ya, perhaps by nature kita bisa lebih dekat satu dengan yang lain. Kita banyak persekutuan dan sebagainya, tapi ada kelemahan kita ya, masih kurang bisa menjangkau keluar itu. Persekutuan di dalam ya, indah, bagus, menikmati, tapi kita bisa tenggelam bersama-sama, ya sudah begini gitu. Bukan berarti itu sesuatu yang sepenuhnya jelek ya, bukan itu. Tetapi gerakan keluar ini loh saya, gerakan keluar yang kadang-kadang mesti mengorbankan ya persekutuan gitu. Karena waktu saudara diutus ke tengah-tengah serigala kan ketemunya serigala di situ. Kalau nggak mau ketemu serigala ya sudah sama domba terus gitu ya. Nggak pernah ada pergumulan, nggak ada bahaya, nggak ada penganiayaan dan penderitaan for sure. Karena apa ya? Karena kita menciptakan ghetto sendiri. Ghetto orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi, saling rendah hati, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ya saya, berita Pentakosta itu mengajarkan kepada kita untuk memberitahukan isi hati Tuhan di dalam bahasanya orang lain. Seperti yang dicatat di sini ya, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapot, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya ini saya, ini apa supernatural work of God ya, di sini. Kenapa supernatural? Kalau boleh saya tafsir sedikit dalam bagian ini ya, karena secara naturally in our sinful nature ya, naturally dari sisi kita maunya berbicara dengan our own language, kita berbicara dengan bahasa kita sendiri saja gitu. Orang lain mau ngerti, ya sudah silakan belajar bahasa saya dong, supaya bahasa saya yang dimengerti gitu. Saya nggak usah belajar bahasanya orang lain, nggak usah belajar kebudayaan orang lain, ya biar mereka yang belajar kebudayaan kita, kalau mereka mau mengenal kita gitu. Sekali lagi ya saya, temptation daripada kehidupan Kristen ya, yang anti Pentakosta ya ini, and kelihatan so natural gitu ya, seperti kayak alamiah, ya biasa dong, bukannya memang harus seperti itu gitu. Akhirnya perhaps kita menjadi komunitas yang narsisistik saya, yang nggak peduli dengan orang lain, ya, yang orang lain yang harus selalu ngerti kita, tapi kita nggak pernah bisa mengerti orang lain gitu. Tuhan menolong kita ya, kiranya Roh Kudus empowers kita di dalam perenungan-perenungan seperti ini. Ada banyak hal yang berbeda ya, saya kalau sudah melihat di dalam Injil Lukas itu secara theological profile. Misalnya saya, ya. Nah, ini saya bukan mau mengoreksi teologi reform, bukan ya. Tapi seperti sudah tahu, biasanya kita atau bicara tentang orang-orang yang beragama ya belum diselamatkan, belum mengenal Tuhan ya. Dalam kehidupan keagamaan mereka ya, ini standar evangelical ya saya, standar. Kita mengatakan ya itu perbuatan baik itu kan nggak menyelamatkan. Ya betul, memang nggak menyelamatkan ya. Nggak sempurna gitu. Seperti kain kotor ya. Ada ayatnya lagi di Perjanjian Lama gitu. Tetapi profil dari teologi Lukas ini agak sedikit berbeda kalau sudah melihat ya. Ini gambaran orang-orang Yahudi yang saleh, ya saya, saleh. Ayat ke-5 maksud saya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, ya, pious. Likely juga belum diselamatkan sih orang-orang ini gitu ya. Dan ini kan bukan satu-satunya catatan di sini, sudah bisa membaca di dalam Injil Lukas, penulisnya sama ya. Penulis kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas kan sama, yaitu Lukas. Membicarakan tentang perwira yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dibicarakan with a certain degree of respect di situ, untuk orang yang ada certain interest di dalam keagamaan, ya. Bukan dibicarakan melulu secara negatif itu. Bukan dibicarakan melulu secara
karena nggak menyelamatkan maka masih di luar Kristus gitu ya. Ini sesuatu yang fondasi roboh dan sebagainya dan seterusnya. Nggak dibicarakan seperti itu, tapi dibicarakan sebagai bahkan juga pekerjaan Roh Kudus ya, nanti akan membawa mereka untuk kehidupan yang betul-betul berbagian di dalam cerita Injil gitu. Sekali lagi ya, gambarannya itu nggak selalu dikontraskan gitu antara orang yang punya kehidupan yang beribadah ya, meskipun belum diselamatkan ya. Kalau dikontraskan dengan sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, standar ini cara pikir evangelikal kan kayak begini ya. Tapi di dalam profil Lukas, mereka ini digambarkan with a certain degree of respect ya. Itu loh perwira yang punya bawahan ya. Dikatakan di dalam cerita Injil Lukas, dia memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Ya, itu pemuka-pemuka Yahudi mengatakan, dia ini orang baik ya. Dia ini memberikan persembahan untuk bait Allah. Lalu jawaban Yesus apa? Yesus kan nggak jawab dengan kalimat, itu mah nggak menyelamatkan. Itu pasti munafik memberinya gitu. Jangan-jangan ada sombongnya gitu. Enggak ada itu cerita itu. Saudara nggak baca respon itu di dalam Yesus Kristus ya. Mungkin responnya orang evangelikal kayak begitu ya. Saudara dan saya kali kayak begitu. Tapi Alkitab kita itu lebih kaya ya, lebih kaya gitu. Pendekatannya itu lebih kaya. By the way, saya nggak mengatakan poin itu selalu salah ya. Tentu ada tempat ya, dan orang perlu ditegur seperti itu. Memang mungkin benar ada orang yang mendukung pekerjaan Tuhan karena sombong ya, bisa juga sih memang bisa. Gitu. Tetapi Lukas agaknya profil teologinya itu memberikan tempat kepada orang-orang yang suka beribadah, tapi mereka belum sungguh-sungguh diselamatkan, mereka belum sungguh-sungguh mengenal Allah yang sejati, tapi ada certain fear of God, interest in religion, ya. Kelompok yang disebut febumenoi, orang-orang yang takut akan Allah ya, istilah yang seringkali dipakai gitu. So ada gambaran satu semacam bridge gitu ya. Ini pun juga pekerjaan Roh Kudus ya. Pekerjaan Roh Kudus yang menanamkan orang itu bisa mempunyai satu kehidupan keagamaan, takut akan Allah dan sebagainya. So ada gambaran universalitas di sini ya, tanpa menjadi kacau mengatakan bahwa ya orang itu diselamatkan karena kesalehan. Itu sih nggak ada, di Lukas nggak ada gitu. Tetap diselamatkan bukan karena kesalehan sih, bukan itu. Tapi mau menyatakan bahwa mereka bisa saleh pun ini juga adalah satu pendahuluan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. So kita bisa merayakan pekerjaan Roh Kudus ini di dalam degree yang lebih luas ya sebetulnya. Termasuk di dalam pendahuluan yang Tuhan kerjakan di dalam diri orang yang beragama ya, yang nggak harus selalu dipandang negatif dan overtly critical gitu. Perhaps ini sumbangsi dari Lukas ya. Sekali lagi ya, kita membaca dalam ayat ke-5, waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, bukan cuma dari bangsa Israel loh, Yahudi apalagi, tapi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, ini adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Adalah orang-orang yang akhirnya akan dibawa untuk masuk ke dalam cerita Pentakosta ini. Sekali lagi ya, bedanya ya dengan Yudaisme. Mereka bukan nggak ada pengharapan universal, ada. Mereka punya pengharapan teologi Sion di dalam Perjanjian Lama. Saudara akan mempelajari di sana bahwa Yudaisme gitu. Itu mengembangkan bahwa pada akhirnya itu seluruh bangsa akan datang ke Yerusalem, akan belajar Tauratnya orang Israel, ya, akan diajar di sana, akan belajar di gunung Tuhan, dan akan menyembah Allah Israel. Ya, selain gerakan ini ya, selain gerakan ke dalam itu tadi ya, gerakan menarik ke dalam ya. Tapi saudara perhatikan ya, di dalam resepsi ini yang keliru itu. Akhirnya penekanannya itu bukan kepada Allahnya Israel, tapi Allahnya Israel. Saudara, tangkap ya? Penekanannya itu bukan kepada Allah ya Israel, Yahweh ya. Penekanannya itu pada Allah Israel. Apa bedanya sih? Ya beda. Sama sih kalimatnya persis ya, Allah Israel ya. Kalau nggak pakai tekanan sih sama.
nggak bisa dibedakan itu kan ya. Kita juga bisa berpikir seperti ini loh saya, tentang gereja kita ya, tentang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Pekerjaan, penekanan itu bukan pada Tuhan ya, tapi pada kita gitu. Yang dibicarakan itu adalah tentang kita gitu. Jadi very misleading ya saya itu. Mereka jadi bangsa yang bangga ya, punya Taurat gitu. Bukannya Tauratnya itu ya terus kemudian membuat mereka itu terus mengenal diri dan sebagainya. Bukan. Mereka menempatkan diri sebagai bangsa yang memiliki Taurat. Jadi poinnya bukan di Taurat ya, di mereka yang punya Taurat gitu. Kacau ya saya seperti ini. Saudara, dan saya nggak kebal loh saya dengan spirit seperti ini gitu. Bukan tentang firman Tuhan ya. Bukan tentang doktrin yang dari firman Tuhan, tapi tentang kita yang bisa mengerti gitu. Tentang kita yang bisa menguasai. Ulang-ulang terus ya. Setiap zaman selalu ada pengulangan seperti ini ya. Kayak nggak belajar-belajar dari firman Tuhan itu. Maka orang Yahudi ini ya, mereka itu bangga sekali karena mereka punya Taurat, mereka punya Allah, Allah yang sejati, bukan Allah teritorial, Allah universal. Makanya mereka semua mesti datang ke sini gitu. Ini agen tunggal kebenaran gitu. So pengharapannya adalah apa? Ya at the end akan ada one language, yaitu bahasa apa? Ya bahasanya orang Israel gitu. Karena kan mereka mau belajar Tauratnya Israel, Allahnya Israel, bahasanya ya bahasanya Israel. Sekali lagi ya, ini lebih mirip narasi Babel daripada narasi Pentakosta gitu. Karena ya pekerjaan Tuhan itu jadi kabur di sini ya. Yang ada adalah kebesaran Israel. Jadi luar biasa kabur pekerjaan Tuhan. Perhaps juga bukan kebetulan saya di sini ya. Ini apa? Kita membaca ini di dalam apa ini? Saya baca bahasa Inggris ya. Mungkin bahasa Inggris lebih jelas di sini. Ayat 3 ya, and divided tongues as of fire, and divided tongues as of fire. Kalau di sini bahasa Indonesia, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya memang sih ada istilah hinggap pada mereka masing-masing, tapi di bahasa Inggris juga ada rested on each one of them ya. Tapi saya agak sedikit divided tongues. Gak ada ya saya divided ya. Itu lidah-lidah ini terbagi-bagi gitu. Terbagi-bagi. Ada satu teolog yang mungkin bisa dianggap kurang ortodoks, tapi kita tangkap positifnya saja. Bicara tentang ya istilah yang nggak biasa ini. Kenosis of the Holy Spirit ya. Kenosis itu biasanya dipakai untuk pribadi kedua ya. Kristus ya. Yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Filipi pasal yang kedua. Ya. Tapi ada teolog bicarakan tentang kenosis of the Holy Spirit. Ya. Itu Roh Kudus itu juga tanda kutip lah supaya aman ya. Mengosongkan dirinya. Di dalam pengertian apa? Ini ini divided tongues. Sama seperti roti yang dipecah-pecah itu, dibagi-bagikan ya. Tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecah ya. Ini Roh Kudus, divided tongues. Kenapa enggak satu aja sih? Satu nyala api besar itu. Boleh juga kan ya? Dia Allah kok. Kalau saudara dan saya kan memang enggak layak sebetulnya. Dia Allah, sangat layak. Boleh dong. Satu nyala api besar ya. Lalu terus kemudian semuanya itu ditarik kepada yang satu itu. Sekali lagi ya saya. Itu bukan narasi Pentakosta itu. Itu narasi Babel tadi gitu. Narasi Babel. Satu ya, lalu semua orang ditarik ke sana gitu. Ya akhirnya terpecah-pecah nggak karu-karuan, terserak ke seluruh dunia. Akhirnya terserak juga, tapi terserak bukan karena utusan Tuhan. At the end of the day terserak juga sih, akan terpecah-pecah anyway gitu, tetap gitu. Tapi itu bukan di dalam kehendak Tuhan, tapi sebagai hukuman. Ya, kalau begini ya, mendingan kita scattered ya, tanda kutip di dalam pengutusan Tuhan. Toh. Akhirnya toh mesti scattered juga gitu. Saudara nggak bisa menghindari dipecah-pecahkan.
Masalahnya itu sudah dipecah-pecahkan karena tertumbuk oleh penghakiman Tuhan gitu ya, terhancurkan oleh penghakiman Tuhan, dan karena itu pecah-pecah gitu ya. Atau ini dipecah-pecahkan di dalam kehendak Tuhan yang beautiful seperti di sini gitu. Rasul-rasul juga akhirnya dipecah-pecahkan kan ya, bukan semuanya ada di Yerusalem gitu. Ada yang ke tempat ini, ada yang ke tempat itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita membaca cerita gereja juga seperti itu ya. KTB saudara, OSG saudara dipecah-pecahkan nggak? Ada OSG yang nggak mau dipecah ya, ya anti Pentakosta somehow gitu. Ada komunitas yang nggak mau dipecah-pecah ya, terus jadi satu gitu. Ini penghayatan Pentakostanya di mana ya, di mana gitu? Oh, saya tetap percaya Roh Kudus, setiap minggu saya reciting ini Apostle Creed. Aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara pikir kekristenan itu ya, cuma reciting gitu. Tapi terus kemudian nggak ada juntrungannya, orang Jawa bilang ya, nggak ada aplikasinya, nggak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari aspek itu ya. Totally menjalani narasi yang sama sekali berbeda dengan narasi Alkitab, dan nggak sadar-sadar kalau itu bukan narasi Alkitab sebetulnya. Heran ya makanya ya, kecuali Roh Kudus yang bekerja, kita itu, saudara dan saya, kita nggak mengerti isi hati Tuhan, kita nggak mengerti itu. Kita akan terus salah mengerti, kita salah tafsir. Akhirnya kita pakai firman Tuhan untuk mengonfirmasikan apa yang memang sudah kita cintai secara naturally. Dari dulunya gini ya, kita akan teruskan gitu. Dan ada theological justification yang kita pakai untuk itu. Nah inilah persoalan di dalam kekristenan itu. Bukan nggak ada firman Tuhan ya, bukan. Tapi nggak betul-betul membiarkan Tuhan itu berbicara, dan saya pakai istilah mungkin kurang tepat ya, mengobrak-abrik ya. Mengobrak-abrik kerapian yang kita susun sendiri sebetulnya itu, dengan strategi manusia. Tuhan sih for sure datang bukan mengobrak-abrik sesuai. Tuhan itu datang merapikan. Tadi dari perspektif saudara dan saya yang natural ini ya, natural in the sense of corrupted, sinful and corrupted, berdosa ya. Itu pekerjaan Tuhan yang merapikan, seperti kayak Tuhan itu mengobrak-abrik gitu. Padahal sebetulnya kita yang kacau balau. Sekali lagi lihatlah cerita Menara Babel, balik lagi aja ke sana gitu. Benar kan diobrak-abrik kan? Mereka kan dipencarkan ke seluruh dunia, itu kan obrak-abrik namanya gitu. Bukannya lebih baik kompak satu, itu sudah bagus. Masa Tuhan bikin ini kocar-kacir kayak begitu ya? Ya memang. Karena apa? Karena ini kesatuan, bukan kesatuan yang dari Tuhan kok ini. Ini kesatuan dari bawah. Kesatuan yang dibangun dari bawah, dan nggak ada artinya itu, betul-betul nggak ada artinya. Tuhan nggak tertarik membangun kesatuan yang dibangun oleh manusia seperti itu. Sama sekali nggak tertarik, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu saudara keluar di tengah-tengah serigala, lalu di situ mengalami penderitaan, bergumul, dan ada persekutuan orang-orang yang menderita karena Kristus. Itu persekutuan, Kita nggak bisa khotbah bagian itu, bagian lain lagi ya di dalam Alkitab. Tapi sudah bisa baca di dalam kitab Wahyu misalnya. Persekutuan orang-orang yang menderita, menderita. Bukan karena kumpul di tempat yang sama, bukan. Tapi karena sama-sama menderita bagi Kristus. Meskipun satunya di India, satunya di Korintus, satunya di Greka, dan seterusnya, dimanapun. Di Yerusalem juga termasuk. Dimanapun ada persekutuan. Karena apa ya? Karena sama-sama menderita bagi Kristus. Sekali lagi ya ini Roh Kudus sendiri itu hadir bukan di dalam satu lidah api atau nyala api yang besar, tapi in divided tongues. Divided tongues yang nanti waktu bahasa itu diperkatakan itu juga divided di dalam bahasa yang beraneka ragam itu ya. Dari satu di-divided lagi kepada bangsa yang beraneka. Ini kerjaan resek sih, memang resek gitu. Yang paling gampang itu ya, saya nggak usah mengerti saudara ya, nggak usah mengerti siapapun, lu semua yang belajar ngerti saya gitu. Kita akan selesai kalau kamu semua ngerti saya, selesai gitu. Tapi sekali lagi ya, itu nggak ada Pentakosta berarti, itu berarti bukan Pentakosta. Kalau Pentakosta itu ya, saya dengerin satu-satu, itu Pentakosta saya. Ini orang apa, kebudayaannya apa, kebiasaannya apa, saya mesti bicara dengan apa, waktu ketemu orang ini umurnya lain, dia gendernya lain, saya mesti bicara lain lagi, dia pergumulannya lain,
latar belakang budayanya lain, keluarganya lain, dan lain mesti ngomong gak bisa sama yang ini, ketemu yang lain lagi, ya ini namanya ini divided tongues namanya gitu. Ini baru bicara Pentakosta ya. Ya ini penyangkalan diri, penyangkalan diri, karena pada dasarnya agen secara alamiah, secara natural, saudara dan saya nggak suka pecah, nggak suka. Kita tuh mau utuh, kita mau utuh dan kita mau tetap melayani Tuhan dan mau memberkati orang lain. Gereja yang tetap mau utuh, nggak mau pecah ya, dan mau menjadi berkat. Mimpi, itu bukan Pentakosta, nggak ada hubungannya dengan Pentakosta. Sekali lagi ya. Yang mengkhawatirkan adalah mungkin dekat dengan cerita Menara Babel. Bukan cuma pembangunan menaranya, banyak prinsip yang kita bisa pelajari dari cerita Menara Babel. Not just urusan towernya, bukan gitu. Tapi keengganan untuk dipecah-pecahkan, gitu. Keengganan untuk diserakkan oleh Tuhan dan membangun satu ghetto sendiri. Gitu. Kita garam dan terang kan Yesus mengatakan kita ini garam dan terang. Bagaimana garam itu bisa mengasinkan kalau dia itu nggak hancur. Even terang pun terang pun itu ada minyak yang terbakar kan ya. Di dalam lilinnya pun itu hancur. Itu namanya terang gitu. Terang itu bukan sesuatu untuk dipandang keren-kerenan, bukan itu sebenarnya penghancuran diri kan. Yesus sendiri itu di atas kayu salib, dia mati dipecah-pecahkan di sana. Itu namanya terang gitu. Itu namanya garam gitu. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk pemandangan keren-kerenan terus kemudian wah bagus ya dia. Nggak ada yang bagus di sana, nggak ada gitu. Itu bukan sesuatu yang bagus, itu bukan sesuatu yang enak dipandang gitu. Itu bukan sesuatu yang terus kemudian orang akan kagum. Yang kagum itu prosesinya Kaisar Romawi, itu kagum kali orang. Wih keren ya, wih kereta kudanya, waduh banyak ya prajuritnya. Ada berlaksa-laksa, pakaiannya dan sebagainya. Yesus mengatakan kamu mau cari pakaian-pakaian yang indah itu tempatnya di istana. Gitu. Waktu dia bicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Kita mengerti nggak kekristenan itu apa sebetulnya ya? Apa sih itu kekristenan? Apa itu Pentakosta? Siapa itu Yesus Kristus? Pertanyaan yang dasar ini loh. Roh Kudus itu seperti apa? Siapa? Dan bagaimana Allah kita itu bekerja? Gospel message ini seperti dibawa ke rumah mereka masing-masing ya. Kan orang-orang ini orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia dan seterusnya. Gospel message ini seperti dibawa ya, seolah-olah dibawa ke rumah mereka masing-masing gitu. Bukan mereka suruh keluar rumah gitu, terus kemudian datanglah ke sini ke Yerusalem gitu. Ya memang mereka ada Yerusalem betul gitu ya. In a way mereka datang, tapi penekanannya itu adalah Tuhan membawa berita itu kepada ya again bahasa pemahaman mereka masing-masing gitu. Inkarnasi sederhana gitu. Inkarnasi Yesus itu turun ke dunia ya. Pentakosta ini ya spiritnya sama dengan inkarnasi gitu. Saya nggak bilang Roh Kudus inkarnasi ya. Tersesat ngomong kalimat seperti ini ya. Roh Kudus bukan menjadi daging sih, memang bukan gitu. Tapi spirit yang sama kalau sudah membaca konsisten, nggak ada yang lain di sini gitu. Bentuknya saja di sini yang lain gitu. Tapi sudah membaca bagaimana cerita Injil ini dibawa ke rumah mereka masing-masing. Sudah beberapa hari lalu kita ikut berduka cita kematian seorang yang sangat diberkati Tuhan, Timothy Keller. Ya, saya percaya sudah sedikit banyak tahu. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa bicarakan di dalam kehidupannya. Tapi saya percaya salah satunya adalah ya dia mengerti spirit inkarnasi ini gitu. Karena apa? Karena dia membawa the good news, the gospel, Injil ya, kabar baik itu di dalam konteks kehidupan orang-orang yang skeptis, sekular seperti di kota New York. Masuk ke dalam ideologi kota New York gitu. Kita bisa nggak ya bicara Injil ya, masuk kepada, nggak usah bicara Jakarta lah, Kelapa Gading aja dulu gitu ya, Kelapa Gading.
Injil kepada orang-orang di Kelapa Gading. Ya. Kalau saya tanya orang Kelapa Gading itu gimana sih feature-nya, gitu. Karakteristik trait-nya apa gitu. Jangan-jangan saudara juga nggak tahu loh. Ya apa ya, saya juga nggak tahu. Kayaknya sama nggak sih sama yang lain gitu. Sekali lagi ya saya, Tuhan itu membawa gospel message ini ya di dalam bahasa mereka masing-masing gitu. Pekerjaan yang lama ya, saya ini lama gitu. Karena perlu mendengarkan sebelum berbicara gitu. Karena saudara perlu mengenal, gak boleh buru-buru judgment, gak boleh gitu. Buru-buru framing ya, buru-buru labeling, ya. Gampang saya itu gitu. Tinggal langsung kasih label, ngerti juga belum, baca juga belum, gitu. Mendengar juga belum, langsung kasih judgment dulu. Itu paling gampang saya. Karena nggak perlu inkarnasi, nggak perlu inkarnasi, just give the label, selesai gitu. Nggak cocok ya sudah, saya sudah sampel anyway gitu. Ya sulit ya saya kalau kekristenan seperti ini, sulit ya, suram actually gitu. Karena apa saya? Ya karena jauh dari narasi Pentakosta, karena bukan narasi Pentakosta, yang dipakai itu narasi yang lain sebetulnya gitu. Narasi prosesi Roman Emperor itu tadi perhaps itu ya, dengan segala kemegahan dan kemewahan, narasi Menara Babel, narasi ideologi ini, ideologi itu, tapi bukan Injil sebetulnya, bukan. Di dalam Pentakosta ini ya saya ada nuansa Exodus itu. It's a kind of new Exodus. Dari mana saya kita tahu? Karena kita membaca di sini ya, ini ada istilah yang sangat khas ya, sudah dipakai di misalnya di kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan pasal 11 kalau sudah membaca ya, ayat 2. Di situ pakai istilah ini ya, mighty deeds of God. The mighty deeds of God. Itu ada di dalam ayat yang ke-11 ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tadi saya bilang ini di gospel message dibawa ke rumah mereka masing-masing, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, the mighty deeds of God, perbuatan-perbuatan besar Allah. Saudara membaca di dalam ini ya, Pentateuch ini istilah khusus ya, yang dipakai untuk menunjuk kepada Exodus event, Exodus gitu ya. Mereka dikeluarkan, itu disebut dengan pekerjaan Allah yang besar. Pekerjaan Allah yang besar itu apa sih? Itu keluar. Keluar dari apa? Saya langsung terjemahkan dalam konteks kita saja. Ya ini tadi ya, keluar dari narasi Babel. Keluar dari narasi Roman Emperor. Keluar dari narasi kapitalisme, neo-marxisme, keluar dari narasi pragmatisme, keluar dari semua ideologi yang lain. Itu Exodus namanya gitu. Itu baru bicara tentang Injil yang sejati. Kalau ada Exodus dari ideologi-ideologi yang mungkin selama ini kita nggak sadari, kita mungkin cenderung hidup di dalam ghetto, ya kita mesti keluar dari sana, keluar dari narasi itu, karena itu bukan cerita Pentakosta. Cuma Tuhan yang bisa mengeluarkan, seperti di dalam cerita Exodus ya. Tuhan itu yang mengeluarkan. Orang Israel nggak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Saudara dan saya, kita mesti keluar sendiri dari cerita Menara Babel. Saudara dan saya nggak ada kekuatan, nggak ada. Karena kita nyaman kok di sana sebetulnya gitu. Kita nyaman menjadi utuh dan nggak usah pecah. And yet kita somehow ya, kita membayangkan diri kita menjadi berkat. Kita nyaman dengan itu. Oh luar biasa nyaman saya. Nggak usah pecah, nggak usah ada terluka, nggak usah ada ketersinggungan, and dia saya menjadi berkat. Isn't that beautiful? Saudara, kalau ini mungkin ya, Yesus ya itu, saya pakai tanda kutip ya, bodoh sekali dia mati di atas kayu salib. Kalau ini mungkin gitu. Either saudara dan saya yang bodoh atau Yesus yang bodoh itu. Kita mesti ngajarin Yesus. Kenapa mesti sampai hancur kayak begitu? Saya ajari ya, cara melayani nggak usah pakai ancur-ancuran gitu ya. Kayaknya Yesus nggak mengerti. Kayaknya Yesus salah ya. Ada caranya itu. Melayani tanpa harus larut dan hancur itu ada caranya gitu. Cara apa ya Yesus ya? Cara apa gitu? Ada caranya itu memberkati orang lain, di mana kita menarik terus orang lain ke dalam gitu, dan kita nggak usah keluar.
Ada caranya kok. Salah semua, Roh Kudus salah, Yesus salah, ya, salah semua cerita gitu. Atau saudara dan saya kayaknya yang salah. Kayaknya kita deh yang salah, bukan Yesus kali yang salah ya. Bukan Yesus yang salah di salib itu, bukan. Gitu. Jangan-jangan kita yang nggak mengikut Yesus. Kita mengikut Allah yang lain mungkin. Yang nggak membawa kita kepada divided itu tadi. Kita maunya kompak di dalam satu seperti menara Babel. Terakhir ya, saya terakhir. And yet meskipun ini adalah pekerjaan Tuhan yang besar, ya, tetap ada ketidakmengertian, ya, ketidakmengertian. Ketidakmengertian itu bisa dua macam, saya. Ketidakmengertian, orang rendah hati, nggak mengerti, tapi terus kemudian tetap mau belajar, atau ketidakmengertian dan setelah itu menghakimi gitu ya, nyinyir. Again, the very opposite daripada Pentakosta ya. Inilah orang-orang yang belum mendengar penjelasan, sudah framing terlebih dahulu. Saya lompat dulu ya, saya kan yang terakhir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tahu apa sih sebenarnya orang-orang ini gitu? Dengar juga belum, Petrus juga belum khotbah, gitu. Tapi mereka sudah kasih judgment terlebih dahulu. Gitu. Saudara jangan selalu menempatkan diri kita waktu membaca cerita Alkitab di dalam kelompok orang-orang yang positif ya. Jangan-jangan kita kadang-kadang juga seperti ini loh. Orang-orang yang gak sabar mendengar gitu. Orang-orang yang pokoknya ngomong dulu, pokoknya judgment keluar dulu. Gitu. Penilaian keluar dulu. Koreksi belakangan, ya mungkin kayaknya juga nggak perlu koreksi. Salah ya sudah, orang mesti maklum begitu ya. Mereka sudah mabuk oleh anggur manis. Orang-orang yang nggak mengerti, sudah nggak mengerti, nggak rendah hati untuk belajar, tapi terus kemudian memberikan ya kalimat-kalimat penilaian penghakiman yang mereka sebenarnya nggak qualified sama sekali untuk melakukan ini gitu. Sudah kita waktu memberitakan Injil ya, kita juga bisa kayak begini loh. Gak qualified sebetulnya kita memberikan penilaian, tapi kita gampang sekali dengan kalimat-kalimat penilaian. Lalu kita merasa, tapi kan saya bukan ini, saya kan gak menyindir pekerjaan Tuhan gitu ya. Saya kan menyindir dunia yang berdosa. Ya, itulah saya again theological justification, lagi dan lagi dan lagi, gitu. Dan lagi, akhirnya gak ada pertumbuhan. Ya. Sekali lagi ya saya, ketidakmengertian, nggak bisa discern ya. Tapi ada dua macam orang, ada macam orang yang ini yang langsung menyindir, nyinyir ini, atau ada orang yang mereka nggak mengerti tapi mereka terus menanti ya penjelasannya. Ini setting mempersiapkan Petrus yang kemudian akan khotbah ya. Untuk orang-orang yang di sini dikatakan, saya baca dalam bahasa Indonesia ya, tercengang-cengang, sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepadanya, apakah artinya ini? Apakah artinya ini? Ada certain ketidakmengertian, tapi juga ada semacam berbahasa Inggris, pakai istilah, saya baca bahasa Inggris saja saya. Amaze, perplex, amaze, perplex. Keheran-heranan, astonish. So bisa positif juga saya artinya gitu. Kagum maksudnya, heran di dalam. Tapi nggak mengerti. Heran, nggak mengerti. Tapi mereka membuka hati mereka untuk mengerti. Mereka mau dididik. Mereka nggak langsung keluar kalimat judgment. Ini mah langsung gitu apa gitu ya. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang nggak mengerti dan nggak mau mengerti, seperti cerita Menara Babel itu saya. Orang ngomong apa, saya nggak ngerti apa yang kamu ngomong, sudah, saya nggak tahu. Ya sudah, langsung cancel culture gitu, selesai itu ya. Langsung menyelesaikan. Gitu. Tapi Pentakosta itu membawa kita kepada, bukan langsung kepada pengertian ya, tapi di dalam kekaguman meskipun belum sepenuhnya mengerti, ini dibawa kepada kerendahan hati, karena nanti Tuhan akan menjelaskan gitu. Tapi jangan nggak percaya dulu, jangan curiga dulu, jangan
sombong dulu, jangan menghina dulu. Kalau sudah menghina dulu ya sudah, berarti sudah menutup diri gitu. Oh ada pemberitaan apapun ya, nggak bisa didengar lagi gitu. Karena sudah kadung menyindir, sudah kadung nyinyir. Wah, Alkitab nggak mencatat sih memang ya. Kalau sudah membaca, ini saya lompat sedikit satu saja, itu Petrus kan ini kan menjelaskan di ayat 15 ya. Dia bilang, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Saya nggak tahu ya, Alkitab nggak mencatat, kita nggak boleh spekulat terlalu jauh gitu. Tapi mungkin saja, setelah kalimat ini ya, ada yang tetap ngeyel, ada yang tetap, karena sudah kadung gitu ya, sudah terjebak dengan statement nyinyir itu. Orang nyinyir kadang-kadang tempted untuk harus konsisten di dalam kenyinyiran gitu ya. Sudah nggak bisa dikoreksi gitu. Dia terlalu, itu perlu kerendahan hati ya, untuk meninggalkan judgement yang salah gitu. Again, dari nature kita ya, kita kalau bisa nggak usah koreksi. Sudah kadung ngomong salah, ya sudah kita mesti konsisten di dalam narasi salah. Akhirnya benar-benar nggak ada pertobatan Again, saya nggak boleh terlalu over tafsir karena Alkitab nggak ngomong gitu ya. Tapi sudah bisa bayang, lihat aja sekarang tadi kita berdoa ini sekarang tahun-tahun politik ya, tahun politik. Lihat aja orang yang suka nyinyir ya, biasanya konsisten gitu. Sudah kadung benci sama siapa harus dipertahankan bencinya gitu ya. Karena kalau sudah hari ini benci terus besok kagum benci lagi, sudah gitu. Lu skizofren atau apa sih gitu ya? Gak jelas tau nggak lu berdiri di mana? Oke. Kalau gitu saya mesti jelas. Jadi nggak seneng terus gitu ya. Padahal mungkin nggak senengnya keliru, tapi sudah nggak bisa dikoreksi. Kenapa ya karena itu sekali lagi ya, di dalam kenyinyiran somehow kayak perlu ada kesetiaan gitu. Kasian ya orang-orang seperti ini sebetulnya itu. Kasian itu. Orang-orang yang nggak bisa berbagian di dalam narasi eksodus. Nggak ada eksodus ya untuk orang-orang ini gitu. Mereka akan tetap tertinggal di dalam perbudakan Mesir itu gitu. Di dalam perbudakan judgmentalisme mereka gitu. Mereka akan terus di situ terus, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Pentakosta sepertinya bukan untuk mereka. Tapi saudara dan saya, kita bukan dipanggil ke sana ya, bukan. Kita dipanggil untuk dikeluarkan Tuhan dari narasi-narasi yang salah. Mari mewarnai seluruh kehidupan kita dengan narasi Pentakosta ini. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Sekali lagi kami boleh merenungkannya dan Tuhan menghidupkan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang sudah dicurahkan bagi gereja Tuhan. Memberi kepada kami satu kisah untuk dihidupi. Kami berharap Roh-Mu yang kudus boleh menyelamatkan kami, mengeluarkan kami dari perbudakan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan panggilan Injil. Kami berdoa supaya Engkau memberi kepada kami discerning spirit, kami bisa membedakan apa yang berasal dari Tuhan, apa yang bukan berasal dari Tuhan, sehingga kami boleh berbagian di dalam cerita yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu, bagi kami semua. Tuhan mengampuni segala kesalahan kami, segala kekurangan kami, dan yang Tuhan terus menarik kami ke dalam cerita kerajaan Allah. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.